Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Jonathan Wiasa dan NPM 211506126 dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan percobaan kedua dari praktikum sistem operasi. Pada minggu kemarin saya sendiri sudah belajar tentang penggunaan algoritma penjadwalan. Jadi tujuan dari algoritma penjadwalan ini untuk praktikum kemarin agar kami dapat mensimulasikan algoritma penjadwalan CPU non primitif untuk menemukan waktu penyelesaian dan tunggu waktu. Kemudian algoritma dan penjadwalan ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada first come first serve scheduling atau biasa disingkat FCFS. Proses yang pertama kali meminta ketersediaan waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU terlebih dahulu. Jika terdapat 3 proses dengan urutan P1, P2, dan P3 dengan waktu CPU dalam milidetik, eh, contohnya contohnya seperti ini ya. Untuk saya sudah buat sendiri untuk pemberi contohnya, di mana di sini untuk FCFS sendiri eh, ada saya definisikan seperti ini. Yang pertama itu ada nama proses, ada 3 proses yang untuk P1, P2, dan P3. Kemudian ada arrival time atau AT, kemudian ada burst time atau BT, ada saat mulai atau ST, dan finish time atau waktu finish, dan response time atau RT. Kemudian arrival time ini AT-nya itu ada 0, 1, dan 2, BT ada 15, 12, dan 8, 0, 5, 17, FT-nya ada 5, 17, 25, dan RT-nya ada 5, 16, dan 23. Di sini saya definisikan seperti ini. Misalkan di sini kan FCFS ini akan eh, akan memulai yang pertama kali diperintah ya. Dia berurutan. FCFS ini algoritma penelitian yang paling sederhana pertama, dan di sini yang pertama tiba maka yang akan pertama kali dijalankan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini ya. Jadi jika burst time-nya itu ada 5, maka pertama dijumlahkan terlebih dahulu ya. 5 tambah 12 tambah 8, jadi hasilnya itu 25. Jadi kita buat angka dari angka 1 sampai 25. Kemudian karena yang pertama kali dijalankan itu adalah angka pertama, jadi dari percobaan pertama ya. Jadi eh, dimulai dari angka 5 terlebih dahulu ya. 5 sama dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian karena sudah berhentinya di angka 5, maka akan berlanjut ke angka selanjutnya, yaitu 6. Karena ini ada Bustamnya sejumlah 12, maka eh, dimulai dari angka 5 dan dihitung ke depan menjadi 12 angka. Maka 5 menjadi 17. Selanjutnya adalah Bustamnya itu jumlahnya itu ada 8. Jumlahnya ada 8, maka eh, dari angka 17 menjadi angka tambah angka 8 lagi ke depan hingga prosesnya menjadi 25, itu eh, dari angka mulai saat mulainya itu ada 17 dan saat finish time-nya itu adalah 25. Jadi ini saat mulai dan saat start time sama finish time ya. Jadi start time-nya tadi
adalah 0 finish time-nya 5 dari 5 sampai ke 17, kemudian 17 ya, 17 dan sampai ke 25, kemudian eh, response time-nya. Di mana response time-nya ini finish time-nya dikurang dengan arrival time, di mana finish time-nya TFT-nya ini adalah 5 dan arrival time-nya itu adalah 0. Jadi response time-nya adalah 5. Kemudian yang kedua itu ada finish time-nya 17 dikurang 1 arrival time-nya. Jadi response time-nya adalah 16. Dan yang terakhir response time-nya jadi 23 dan eh arrival time-nya 2. Jadi eh, apa sih finish time-nya 25, kemudian arrival time-nya 2. Jadi 25 dikurang 2 jadi 23. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk bisa mencari RT-nya itu jumlah dari response time-nya itu ditambahkan jadi 5 tambah 16 tambah 23. Kemudian untuk mencari AWT-nya itu bisa ditambahkan antara RT-nya dan prosesnya. Baik, kemudian eh, yang kedua itu adalah eh, shortest job first scheduling atau CJF. Pada penjadwalan CJF, proses yang memiliki CPU bus paling kecil dilayani terlebih dahulu. Pada penjadwalan ini terdapat dua skema. Yang pertama itu ada skema non primitif. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU selesai. Kemudian yang kedua itu ada primitif. Jika proses baru datang dengan sepanjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan shortest remaining time first atau SRTF. CJF ini adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Misalnya pada 4 proses dengan panjang siklus bus di bawah ini. Ya, kurang lebih untuk penjadwalannya seperti ini ya. Atau saya sudah buat sendiri contohnya. Jadi CJF itu eh, seperti ini ya. CJF ya. Di sini ada nama prosesnya ada 3 proses, kemudian arrival time ada 01 dan 2, kemudian burst time itu ada 5, 12, dan 8. Karena di CGF ini, eh, mengapa saya tuliskan di sini P3 terlebih dahulu baru P1? Oh, mohon maaf. Paling kecil terlebih dahulu ya. Ya, 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 ya. Jadi di sini nah, karena dia dimulai dari yang paling kecil terlebih dahulu, maka di sini ada burst time-nya 5, 12, dan 8. Jadi seperti di atas tadi ya, 5, 12, dan 8. Dan kita angkakan, kita tambahkan semuanya menjadi 25. Nah, seperti ini, 25. Kemudian ini untuk menggambarkan prosesnya saja ya. Jadi jika burst time-nya dimulai dari 5 terlebih dahulu ya, karena 5 ini paling kecil. Jadi pada burst time-nya 5. Jadi
dari 25 angka ini kita tarik menjadi 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian eh, saat mulanya adalah 0, finish time-nya adalah 5 ya. Itu gambarnya. Eh, kemudian di sini setelah kan tadi untuk proses yang pertama itu diurutkan ya dari angka yang paling pertama dulu, karena yang pertama kali meminta maka yang akan dijalankan terlebih dahulu. Tapi di CGF ini yang kecil terlebih dahulu burst time-nya maka yang akan dijalankan. Setelah burst time-nya 5 karena 5 paling kecil, maka langsung ke P3 ya, proses ketiga atau 8 karena proses 8 ini lebih kecil dari 12 atau berada di tengah-tengah ya. Karena tadi saat berhentinya adalah 5, maka eh, kita tarik mundur ke 8, 8 ke setelah 5 ya. Jadi 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi saat mulainya itu adalah 5 dan finish time-nya itu adalah 13 karena 5 tambah 13 itu adalah 8, adalah 8. 5 sampai ke 13 itu adalah 8. Kemudian ke P2 kemudian langsung ke P2-nya. Setelah proses 1 dan proses 3 selesai, maka akan lanjut ke proses yang kedua yaitu burst time. Jadi karena burst time yang angka 12 maka dia akan dijalankan paling terakhir karena angkanya itu yang paling besar. Kan tadi kita stuck berhenti di angka 13, maka saat mulainya itu adalah angka 13. Jadi angka 13 dan finish time-nya itu adalah 25 karena 13 tambah 25 itu adalah 13 ditambah 13 sampai ke 25 itu jumlahnya adalah 12 sesuai dengan burst time-nya. Kemudian di sini ada response time, di mana response time ini seperti tadi finish time-nya dikurang arrival time. Jadi di sini finish time-nya ada 5, arrival time-nya itu adalah 0. Jadi response time-nya itu adalah 5. Kemudian di sini ada finish time atau FT-nya sebesar 25 dan arrival time-nya itu adalah 1. Jadi 25 kurang 1 adalah 24. Kemudian ada finish time yaitu 13 dan arrival time-nya adalah 2, jadi response time-nya atau RT-nya adalah 11. Dimana jika kita ingin mencari RT-nya, kita tambahkan eh, ya, kita tambahkan RT-nya atau response time-nya. Dimana 5 tambah 24 tambah 11 itu hasilnya adalah 40 RT-nya. Jadi jika kita ingin mencari AWT-nya, RT-nya tadi jumlah RT itu adalah 40 dibagi jumlah prosesnya karena di sini prosesnya ada 3 maka jadi 40 dibagi 3. Jadi hasilnya 13,3. Kemudian di sini ada round robin scheduling, di mana konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat primitif. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time. Untuk membatasi waktu proses, biasanya 1 sampai dengan 109 detik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai waktu kuantum dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dari ready queue. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Jika terdapat N proses pada ready queue, maka waktu quantum key
maka setiap proses mendapatkan 1/n dari waktu CPU yang paling banyak key unit waktu pada sekali penjadwalan CPU. Tidak ada proses yang menunggu lebih dari n-1 Q unit waktu. Performasi algoritma round robin dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika Q besar, maka yang digunakan ada algoritma FIFO, tetapi jika Q kecil, maka sering terjadi context switch. Jika terdapat tiga proses, P1, P2, dan P3 meminta pelayanan CPU dan quantum time sebesar 4 milidetik. Untuk penjelasan tentang round robin ini sudah saya rangkum, saya buat contohnya di sini ya. Jadi untuk round robin ini bergiliran berdasarkan antrean, berdasarkan time quantum, proses yang telah dieksekusi dan belum selesai akan kembali ke proses yang terakhir. Contohnya seperti ini ya, untuk round robin sendiri. Eh 10. Oh iya. Jadi di round robin ini eh misalkan di sini ada rival time 01 dan 2, kemudian burst time ke 5, 12, 8. Saat mulainya atau start time-nya itu ada 0, 5, dan 11. Kemudian response time atau RT-nya ada 5, 24, dan 21. Di mana misalkan burst time-nya itu adalah 5 ya di sini untuk proses yang pertama. Eh, Maka yang diambil di awal itu adalah 5 angka yang terlebih dahulu ya. Jadi 0, 1, 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di mana saat mulai itu ada eh, 0 dan finish time itu ada 5. Nah, pasti menjadi kebingungan tuh di sini. Di mana start time-nya dan finish time-nya kok bisa jadi 25 dan eh, finish time ini kok bisa jadi 25 dan 23. Nah, penjelasannya seperti ini. Untuk proses yang kedua itu adalah 12. Jadi, eh, karena tadi finish time yang pertama itu adalah 5, maka start time itu akan dimulai dari 5 juga. Jadi, 5 eh, akan diambil 5 terlebih dahulu ya untuk ke depannya. Jadi, 5 ditambah 5 itu adalah 10. Jadi 5 tambah 5 itu adalah 10. Maka akan bersisa 7 ya. Tadi kan karena kita mengambil di sini contoh kuantumnya 5. Ya. Jika kita mengambil contoh kuantumnya adalah 7 atau 10 atau 2, maka hasilnya juga akan menyesuaikan di sini. Karena kebetulan kita mengambil kuantumnya 5, jadi kita ambil per 5 angkatnya terlebih dahulu. Jadi kita ambil di percobaan yang kedua ini adalah eh, dari angka 5, jadi kita finish time-nya itu adalah angka 10. Jadi P2-nya itu sisa 7. Ya, 7. Jadi karena 12 dikurang 5 itu adalah 7 ya. Kemudian di proses yang ketiga atau P3-nya itu ada di sini tercatat 8 ya. Jadi 11 sampai ke 15 ya. 8 dikurang 5 itu sama dengan 3. Jadi untuk P3 itu sama dengan 3. Kemudian karena di sini masih sisa 3 dan di P2 masih sisa 7, maka akan terus berlanjut lagi. Dan di sini P2-nya itu bersisa 7. Jadi kita ambil 5 lagi ke depan karena kuantumnya itu ada 5. Jadi 16, 17, 18, 19, dan 20. Jadi P2-nya itu sisa 2 lagi ya. Nah, 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian P3-nya itu sisanya tadi adalah 3. Karena sisanya itu adalah 3, maka langsung dihabiskan saja. Jadi 21, 22, dan 23. Jadi P3 ini finish time-nya itu menjadi 23 ya. Seperti ini. Kemudian
Untuk P2-nya, kalau sisanya tadi adalah dua lagi, jadi dihabiskan saja menjadi 24 dan 25. Jadi finish time itu adalah 25. Untuk response time-nya sama saja seperti tadi. Di mana finish time dikurang arrival time, di mana response time itu finish time itu adalah 5, arrival time itu adalah 0. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian finish time-nya itu ada 25. Arrival time itu adalah 1. Jadi 25 kurang 1 sama 24. Finish time-nya 23 untuk P3-nya. Arrival time-nya sama dengan 2. Jadi 23 dikurang 2 sama dengan 21. Kemudian di sini eh, ada selanjutnya itu adalah priority scheduling, di mana algoritma SGF adalah suatu kasus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas integer CPU untuk dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Nah, untuk memiliki prioritas paling tinggi. Nilai integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Penjadwalan berprioritas terdiri dari dua skema, yaitu non primitif dan primitif. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 dengan yang sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas P1. Seandainya prioritas P1 lebih besar dibanding dengan prioritas P0, maka pada non-primitif algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU busnya dan meletakkan P1 pada posisi head queue. Sedangkan pada primitif PO akan dihentikan dulu dan CPU digantikan dengan dialokasikan untuk P1. Misalnya terdapat 5 proses di mana P1, P2, dan P3, P4, P5 yang segera CPU dalam detik. Hmm. Untuk contohnya seperti ini ya. Ini yang hanya ada di modul. Perjalanan proses dengan algoritma berarti terlihat pada Gantt berikut. Nah, seperti ini. Di mana waktu tunggu P1 adalah 6. Ya, waktu tunggunya itu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Karena waktu tunggunya adalah 6. Kemudian P2 itu adalah 0. P2-nya itu adalah 0. Nah, jadi ini. Kemudian P3 itu adalah 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. P4-nya adalah 18, 17, 18. Kemudian P5 itu adalah 1. P5 itu adalah 1. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 6 plus 0 plus 16 plus 8 plus 1 per 5 sama dengan 88, per 8,2 detik. Di mana saya sudah membuat contoh yang tadi juga. Di sini untuk priority scheduling, dia akan mendahulukan prioritas tertinggi. Jadi di sini saya mempunyai contohnya, di mana saya ada 3 proses ya. Ada P1, P2, dan P3. Kemudian ada arrival time yang mana ada 0, 1, dan 2. Kemudian ada burst time atau BT 5, 12, dan 8. Kemudian prioritas 3, 1, dan 2. Dan waiting time 20, 0, dan 12. Ah, ya. Untuk penghitungannya seperti ini. Karena di priority scheduling ini atau PS ini dia mendahulukan prioritas tertinggi. Jadi di sini sudah tertera ya prioritas yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, dan yang ketiga itu yang mana. Jadi untuk prioritas pertama itu adalah 12, maka 12 yang terlebih dahulu yang akan dijalankan. Kemudian prioritas kedua itu adalah 8, maka yang 8 itu 8 lebih besar daripada 5, maka prioritas yang kedua itu adalah 8. Kemudian prioritas yang ketiga itu adalah 5 karena 5 lebih kecil dari 8. Untuk waiting time-nya atau waktu tunggunya ya. Dimana jika kita contohkan seperti tadi ya, jika kita hitung seperti ini tadi, ini sebenarnya sama saja dengan ini ya.
contoh ini, tapi saya bedakan saja gitu contohnya. Saya masukkan ke angka-angka saja. Jadi jika eh, yang dijalankan pertama kali itu adalah burst time-nya yang 12 karena itu adalah angka yang paling besarnya. Jadi 1, 2, 3 yang paling besar. Sampai ke 12 ini selalu saya tutup kurung ya. Kemudian burst time yang kedua dijalankan adalah 8. Jadi dimulai tadi waktu mulainya adalah 0, kemudian finishnya itu adalah 12. Kemudian selanjutnya itu adalah bus time itu 8. Jadi maka akan dimulai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eh, ya. Oh, oh ya, ini waiting time ya. Saya lupa ya. Oke, di sini kan ada waiting time ya. Di mana ini prioritas 1, 2, dan 3. Kemudian waiting time-nya ini karena burst time-nya 12, jadi dimulai dari angka 0. Kemudian 0 sampai 12 ya jadinya ya. Kemudian eh, prioritas yang kedua itu adalah 8. Jadi 12 ditambah 8 atau 8 angka ke depan setelah 12 itu menjadi 20 ya. Jadi menjadi 20. Kemudian prioritas ketiga itu adalah jadi angka waiting time-nya atau angka mulainya itu adalah angka 12. Kemudian yang ketiga itu adalah karena di stopnya tadi dari angka 20, maka eh, tadi base time-nya itu ada 5 jadi 20 dan sampai ke 5 angka ke depan itu adalah 5 jadi waiting time-nya adalah 20. Baik, saya akan menjelaskan kemudian kita akan beralih ke source code-nya ya. Ini source code yang pertama. Pertama, jika kita ingin melampirkan source code, kita bisa memasukkannya ke dalam program compiler. Nah, ke sini compiler. Kemudian karena source code-nya sudah tersedia di modul, maka saya hanya perlu mengcopinya saja. Baik, di sini akan saya compile dokumennya tadi. Oh ya, ini angkanya saya posisikan terlebih dahulu, misalkan 100. Kita compile. Kemudian saya load in memory. Ya, kode successful load in memory. Sukses sudah kodenya sudah sukses di load memory. Kemudian ini kecepatannya saya maksimumkan dan ini ada algoritma yang tadi kan sudah kita load in memory ya. Coba kita jalankan kita buat 3 proses dan kita cepatkan ya.
Karena di perintahnya tadi menggunakan first come dan first serve atau FCFS, maka saya akan menggunakan first come dan first FCFS. Kalau saya lupa, saya akan menjelaskan membacakan apa saja yang diperintahkan di video ini. Yang pertama itu adalah compile data memory, sudah saya masukkan tadi ya. Masukkan ke OS simulator, kemudian atur ke FCFS. Nah, FCSF karena tadi kan saya sudah mengatur tadi ya FCFS. Kemudian create tiga proses baru dengan lifetime prosesnya itu 0. Saya buat lifetime prosesnya itu adalah 0. Lifetime. Nah, proses lifetime itu 0 ya. Baik, kemudian atur dengan maksimum. Saya sudah ini ya, eh, sudah saya maksimumkan ya kecepatannya. Kemudian akan saya start. Nah, programnya sudah dijalankan. Kemudian perintah selanjutnya itu adalah show PCB ya. Saya akan melihat PCB-nya yang berjalan. Kita next PCB. Nah, PCB-nya akan seperti ini ya. Kita ulang lagi ya. Baik, kita start. Nah, kita show PCB-nya. Kita next PCB. Nah, kurang lebih VCB-nya dan registernya akan seperti ini. Di mana di sini program name atau proses ID-nya itu ada 3, proses name itu adalah P3 itu karena itu adalah proses yang ketiga ya. Baik. Karena itu enak baik, mungkin seperti itu ya untuk ininya mungkin kita akan ulang lagi karena tadi kurang jelas ya. Baik, akan kita start. Akan kita perlihatkan. Nah, ini proses yang pertama sedang berjalan ya. Maka keterangannya P1. Kemudian ini adalah P2. Ini adalah proses yang ketiga. Dia sudah berjalan semua. Registernya seperti ini juga. Nah, prosesnya ini sedang menjalankan proses yang ketiga. Berurutan ya, karena tadi kan first come first serve FCFS. Baik, kemudian saya akan mengatur delay prosesnya. Kita akan menambahkan delay prosesnya misalkan 7 ya. Kemudian saya akan menambahkan delay prosesnya 15. Kemudian saya akan menambahkan delay sudah cukup mungkin ya.
delay proses satu lagi deh. Nilai prosesnya 23. Kira-kira yang akan dijalankan terlebih dahulu yang mana? Nah, kita show. Nah, ini batas statistiknya. Dia menjalankan satu persatu perintah tadi ya. Karena saya menggunakan flash count dan flash save atau FCFS, maka yang dijalankan itu adalah proses yang pertama kali dimasukkannya. Kemudian uh, saya akan menggantinya. Oh, baik, saya akan mereset CPU Yesus Simulator saya. Baik, itu untuk proses yang pertama. Di sini saya akan memasukkan proses yang kedua. Jadi saya akan memasukkan compiler program baru. Cukup dengan mengklik new saja untuk memasukkan program barunya. Saya akan, sudah ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk penjelasan dari, nah, untuk kesimpulannya tadi, di mana jika kita menggunakan FCFS, Traverse Canvas Chef, maka yang akan dijalankan itu adalah program yang pertama kali kita masukkan. Sebenarnya jika kita masukkan shortest job first atau CGF, tadi kan CGF itu akan memproses angka yang terkecil terlebih dahulu ya. Coba kita masukkan. Ya. Kemudian coba kita start ya. Nah, kita akan saya akan menambahkan ya contoh ya. Coba kita start. Nah, mengapa yang dijalankan adalah P1, P2 berurutan, P1, P2, kemudian P3, itu karena saya menginputkan eh, file yang sama ya, tidak menyertakan yang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kalau kita berikan contoh, berikan satu proses, kemudian kita berikan contoh, sini ada arrival delay prosesnya, kita tambahkan 7 misalkan, kemudian kita tambahkan lagi 3, kemudian kita run ya, kita start.
Kira-kira yang akan ini terlebih dahulu yang mana? Ya, kan proses yang ketiga terlebih dahulu yang dijalankan. Karena dia yang paling kecil ya. Proses yang kedua, tadi kan berisikan 7. Maka ia tidak dijalankan terlebih dahulu. Karena SGF ini dia akan menjalankan proses yang kecil terlebih dahulu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian materi yang saya sampaikan dan mohon maaf jika ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.